Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan coba membuatkan sebuah policy di sisi Zscaler untuk melakukan proteksi terhadap data-data sensitif atau kita bisa sebut DLP gitu ya. Jadi beberapa hal yang perlu disiapkan yaitu client connector. Di sini client connector ini statusnya turn off. Jadi dia mati sekarang servisnya dan kita akan coba beberapa hal yaitu melakukan testing ke arah DLP test gitu ya. Jadi di sini kita bisa melakukan pengecekan apakah DLP yang kita buat itu sudah sesuai atau belum. Nah, di sini kita coba refresh. Lalu di sini kita coba ambil sampel datanya. Dan di sini kita ambil sampel data yang memiliki credit card number. Jadi untuk DLP policy-nya nanti kita akan buat secara spesifik credit card number sebagai parameter bahwa ini merupakan data yang sensitif dan perlu diproteksi. Di sini kita bisa coba ambil beberapa data, kita copy, lalu kita kembali ke HTTP post untuk melakukan update datanya. Di sini saya coba masukkan ke dalam text message, lalu saya submit. Nah, di sini terdapat notifikasi bahwa post service-nya itu berhasil, dan di sini jika kita menggunakan block policy berdasarkan DLP, ini belum bisa berjalan sesuai dengan kemauan kita gitu. Jadi beberapa hal yang perlu disiapkan. Pertama itu Zscaler Client Connector. Ini kita nyalakan service-nya. Lalu kita bisa kembali ke portal Zscaler. Di sini saya coba login di sisi Zidentity, lalu saya diarahkan ke arah Zscaler Interfaces Portal. Jadi pada portal ini kita bisa melakukan policy creating, editing, dan juga cek policy yang sudah available. Dari sini kita akan coba buat satu buah policy DLP yang untuk melindungi data sensitif seperti credit card number. Jadi pertama kita masuk ke administration, lalu kita pilih DLP Dictionary and Engine. Lalu di sini berdasarkan tabelnya, di sini Zscaler sudah melakukan predefine untuk beberapa data-data sensitif seperti tax identification number untuk France, Germany, lalu ada text dokumen juga, lalu ada source code dan lain-lain. Di sini juga kita bisa melakukan custom DLP jika kita memiliki pattern atau kata yang mau kita proteksi pada sebuah dokumen. Di sini saya akan menggunakan credit card number sebagai parameternya. Jadi di sini sudah terdefine untuk credit card number dengan confidence score threshold-nya di arah medium. Lalu kita kembali ke arah DLP engine. Lalu di DLP engine ini kita tinggal tambahkan DLP engine-nya. Di sini kita akan pilih credit card number. Lalu di sini kita bisa pilih berapa banyak kata yang mau kita proteksi atau berapa data yang mau kita proteksi. Jika dilihat dari expression builder ini, jika ada satu atau lebih data yang mengandung credit card number, policy ini baru berjalan. Nah, karena ini testing, saya akan coba buat ke arah yang cukup sensitif, yaitu di angka 0. Kita perlu masukkan juga untuk naming-nya. Oke, kita save. Lalu jangan lupa untuk kita activate policy-nya. Setelah kita buat DLP engine dan juga dictionary-nya, kita arahkan ke policy, lalu pilih data loss prevention. Pada data loss prevention ini kita bisa tambahkan policy-nya. Di sini kita arahkan role order-nya menjadi 1 dengan severity high, dan di sini kita juga bisa change role name-nya. Oke, setelah sudah melakukan penamaan dari policy, di sini kita bisa pilih DLP engine yang akan kita gunakan, yaitu credit card yang kita define di awal, yaitu credit card DLP. Lalu untuk source code kita set ke any, URL kategori kita set ke any. Jika nanti ada use case untuk kategori tertentu, kita bisa set up di sini juga. Lalu di sini ada cloud application juga yang bisa kita set untuk DLP policy-nya akan work di cloud apa.
Lalu di sini juga kita bisa tambahkan file tab. Namun berdasarkan testing kita akan melakukan proteksi credit card number melalui HTTP post ini. Jadi kita bisa set ke any. Lalu usernya di sini karena ini juga salah satu testing, jadi saya set ke any. Jadi semua user yang ada di Zscaler akan terimpact. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Di sini untuk actionnya ini cukup penting. Kita bisa pilih ke arah blocking dan notification. Ini merupakan opsional jika memang melakukan audit. Jadi nanti insiden terkait data protection yang lolos itu atau yang terblok akan diupdate ke auditor. Jadi nanti auditor akan tahu activity terkait policy DLP yang sudah diimplementasikan di Zscaler. Lalu di sini juga kita bisa tambahkan end user notification based on email. Oke, jadi kita tidak menggunakan ini dulu, lalu kita save. Lalu untuk activation kita jangan lupa untuk activate dari sisi policy yang sudah kita buat. Oke, sekarang polisinya sudah terupdate. Di sini DLP credit card sudah masuk. Lalu di sini Zscaler Internet Security juga sudah nyala. Kita bisa DLP tes lagi, dan kita di sini karena servisnya baru nyala di tengah, kita perlu refresh page-nya. Oke, karena sudah ada value-nya sebelumnya, jadi kita bisa buka DLP baru. Oke, ini merupakan webnya. Jadi kita di sini perlu cek dari sisi sertifikatnya apakah sudah diinspeksi oleh Zscaler. Di sini menandakan bahwa CN, organization, dan organization unit sudah ke arah Zscaler. Ini menandakan bahwa web ini sudah diinspeksi untuk trafficnya. Selanjutnya kita bisa ambil data dari HTTP post tadi, yaitu nama, lalu ada SN, lalu juga ada credit card number. Kita copy dan kita masukkan ke text message yang ada di sini. Lalu kita submit, dan saat ini DLP policy telah jalan, dan di sini violate compliance kategori sesuai dengan policy yang kita buat, yaitu credit card dash DLP. Untuk lognya sendiri akan tershow di portal. Pertama kita masuk ke analytics, lalu arahkan ke web insight, lalu kita arahkan ke logs, dan di sini kita bisa tambahkan untuk melakukan spesifikasi dari sisi data yang mau kita lihat. Misalnya di sini kita set ke arah 15 menit terakhir, lalu kita bisa filter untuk usernya. Oke, sudah terseleksi. Lalu di sini kita cek juga untuk policy action ya, ke arah blocking. Kita bisa apply filternya. Dan di sini cukup banyak ternyata yang kena block, dan kita bisa lebih spesifikasiin berdasarkan tanya. Di sini 2253. Kita bisa update ke yang terbaru. Oke. Dan di sini kita bisa spesifikasiin lagi untuk URL-nya. Ya, di sini sudah ketemu untuk logs-nya dengan menambahkan DLP engine filter. Dan di sini kita bisa lihat bahwa policy action-nya violation compliance kategori dengan URL yaitu DLP test. Dan di sini ada beberapa detail logs yang didapatkan berdasarkan activity kita sebelumnya. Di sini juga terrecord bahwa di sini ada credit card number sebanyak 9 buah. Jadi kalau bisa kita cek di sini apakah ada 9, 1, 2, 3, 8, 9. Ya, 9 tepat. Jadi berikut merupakan salah satu contoh case DLP dan cara melakukan konfigurasi policy-nya pada cloud portal Zscaler. Sekian dari video ini, terima kasih atas perhatiannya.